Jawab Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'maluna ma kana lil musyrikin Wallahu khabirum bima ta'maluna ma kana al-musyrikina ayamuru masjidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yasha illallah fa'asha ulaika yakunu minal muhtadin Aja'altum shiqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir Wajahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdi qaumadh dhalimin Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim 'azzamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun Kasih ya ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada wa in ahibtum 'ailatan fasawfa yuhnikumullahu min fadli insya'a innallaha 'alimun hakim qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون Asia وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ittakhadhu padha ngalap sapa wong Yahudi akhbarahum ing ay ulama ay Yahudi tegese ulama-ulamane wong Yahudi
pendeta-pendetanya wong Yahudi, rahib-rahibnya. Waruhbanahum lan pendeta-pendetanya wong ya Nasara, ibadan Nasara tegese wong ahli ibadah kaum Nasrani. Jadi abarahum untuk istilah wong Yahudi, ruhbanahum ya pendeta, itu orang-orang yang mempunyai integritas dalam keagamaan mereka masing-masing, pastor, pendeta dan sebagainya. Mereka orang-orang Bani Israel yang nanti ahli kitab, yang kegolong nanti Yahudi dan Nasrani. Itu mereka menjadikan pemimpin mereka, pendeta-pendetanya, pastor-pastor mereka arbaban ing dadi pangeran. Arbaban wong sing ngitik-ngitik. Nah ya, tarbiyah itu arbaban min dunillah kang tetep saking saliyane Allah. Jadi orang-orang mereka menjadikan pemimpin pendeta mereka dijadikan sebagai duplikasi, seakan-akan menjadi Tuhan selain Allah. Hasut taba'uhum in dalam sekiranya podo anut sebalir kitab hum ing arbab hum ing ruhbanahum ahbarahum fitahlili main dalam penghalalan perkara kurimakan dan haram napa mawa tahrimi malan pengharamane perkara ukhilakan dan halalakan. Bahkan penghapusan dosa diserahkan pada mereka. Orang Nasrani itu apabila melakukan dosa besar lari ke pendeta mereka, kemudian membayar seberapa parahnya dosa itu, hilanglah dosanya. Jadi dosa bisa dijual belikan. Ya ini mereka semua sebab materi. Ya kok ngono ya, urip sekaya panake buatlah onar semuanya. Toh seandainya dirinya itu mempunyai kepercayaan ada dosa dalam tekad mereka, mereka juga bisa menebusnya dengan uang. Ini pun ada dalam tradisi komunitas Islam yang ujung-ujungnya duit. Ada seorang kiai mendoktrin suatu muridnya, kemudian munharif, dibengkokkan dari kebenaran. Iya, kebanyakan aliran ini aliran sesat. Ya tetap mereka hanya cuma masalah materi. Bahkan ya ada daerah Gombong saja itu, ya sekarang almarhum itu labelnya Torekoh. Makanya dalam tubuh organisasi NU itu Torekoh Mu'tabarah, Torekoh yang bisa legalitasnya bisa dipercayai. Jadi Torekoh Mu'tabarah. Mereka itu setiap BA itu dulu sebelum krisis 2.500.000. Sekarang itu sampai 50 juta. Itu mereka apa? Kok ya mau saja gitu kan? Ya karena memang terdesak dengan materi. Jadi sudah diiming-iming. Ujung-ujungnya duit dan nantinya seorang pemimpinnya mereka beraction dan lain sebagainya. Ya seperti Dimas Kiai Kanjeng ya. Seperti itu. Sulapan. Manusia otomatis tergiur dengan adanya BIM, Salabim, Abrakadabrak, kertas jadi duit. Ya gitu ya. Kemarin juga ada yang namanya Ustadz siapa itu yang di TV. Itu sama. Jadi orang-orang Bani Israel itu menyerahkan semuanya kepada pendetanya. Akhirnya Bible-nya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu direvisi menurut udele dewe. Iya, yang jelas itu babi. Kemudian diabeli babi hutan lah yang diharamkan. Apapun nanti dilegalkan. Jadi doktrinitas agama kemudian dipoles sedemikian rupa
menjadi kekayaan pribadi. Seorang pendeta biasanya itu kan getol sekali berdakwah. Intinya apa? Intinya tetap materi. Karena semakin banyak jamaahnya, upetinya semakin banyak. Karena doktrin di situ ada doktrin persepuluhan. Ya zakat lah gitu, zakat wajib. Harus upeti terus. Semakin banyak pertama kali mungkin dalam nuansa pemurtadan diberi sarimi, diberi ini, diberi itu. Betul ya? Itu ada ibunya siapa? Dewi. Nah, itu Sarimi. Ibunya Dewi itu Nasrani. Nah, masih sekarang masih diberi jatah. Cocok. Ya karena memang nantinya kan kalau nggak sugi-sugi sih pikiran sih. Ya. Nek sugi langsung diplokoto. Ini dalam penghalalannya, pengharamannya, bahkan peleburan dosa pun pendeta itu seakan-akan duplikasinya Allah. Wal Masih ibna Maryam lan al Masih ibna bukan gede putrane Maryam. Dan Anas sobno di atas nomor al-akhbarahu. Maf'ul keduanya dibuang. Takdirnya ar-robban. Mereka orang-orang ahli kitab menjadikan pendetanya, ulamanya, ahli sufi mereka menjadi duplikasi Allah yang mempunyai hak prerogatif penghalalan terhadap sesuatu yang sudah diharamkan, yaitu mungkari, dibengkokkan, dan juga menjadikan Al-Masih ibna Maryam, yaitu Nabi Isa putra Maryam, dijadikan robban. Jadi makhluk keduanya dibuang, takdirnya robban, dan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, Tuhan yang turun di bumi ini. Tuhan kok ngising, ya kan, ya lucu. Ya itu ya, makanya tauhid itu tidak boleh taklid. Inilah kegagalannya orang. Tauhid itu jangan taklid, harus mencari sendiri. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, itu pencarian namanya. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan, gitu. Ini namanya pencarian terhadap wujudnya Allah, pencipta alam semesta. Kalau kamu percaya Allah, argumentasinya, kamu iman kepada Allah, iya saya iman. Kamu mendapatkan argumentasi dari mana? Saya membaca Al-Quran. Tidak boleh, karena timbul daur. Karena nanti dipertanyakan, oke, kamu mendapatkan kesimpulan bahwa ada Tuhan di alam ini, ada Tuhan yang menjadi penentu segalanya, pencipta segalanya, dan kamu berargumentasi mendapatkan keyakinan adanya Tuhan itu dari Al-Quran. Lalu Quran dari mana? Dari Tuhan. Loh, berarti kamu iman sebelum iman. Jadi iman tahu sebelum tahu, kan dia lucu. Double namanya. Oke. Quran dari Allah. Berarti kamu sudah tahu Allah dong sebelum kamu mencari argumentasi. Beda dengan kamu tahu Allah, ya saya iman kepada Allah, saya percaya. Buktinya mana? Argumentasi mana? Ya karena alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Karena ada batasannya. Sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar sangat mudah. Sesuatu yang ada batasannya, ada awal dan ada akhir, itu pasti diciptakan. Apalagi seandainya ada esensi yang lain, nama misal. Apabila benda itu sangat mudah, ya kan? Siapa yang menciptakan pendoba ini? Yaitu santri-santri dari hikam, kan gitu. Nah, sekarang yang namanya pendopo sama rumah itu ya juga beda. Maka tauhid itu tidak boleh taklid, tidak boleh mengikutinya, harus dicari sendiri. Kamu
tahu Allah harus tahu cara berargumentasi. Kebanyakan orang itu kan hanya cuma ngikut ya, ngikut. Akhirnya sing diikuti iku ya dilun kesasar. Kamu ya juga kesasar kuadrat. Makanya di depan sendiri itu dilunmu dilun, sesat tur menyesatkan. Berani-berani kamu menunjukkan karena kamu mempunyai jalannya. Itu. Jadi taklid dalam masalah tauhid tidak boleh. Kamu harus mencari sendiri argumentasi. Itu sampai sendetil-detilnya. Tidak boleh alasan saya mendapat argumentasi tentang adanya Tuhan itu dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Lah ditanya, lah Quran dari mana? Dari Allah. Berarti kamu sudah tahu Allah sebelum ini semuanya kan? Dan yang pertama itu tahunya dari mana? Kayak gitu. Tahu, kemudian tidak tahu, kemudian tahu lagi. Kan ini lucu. Tahu Quran dari Allah. Kemudian kamu mencari, tidak tahu. Karena mencari tidak tahu. Kemudian menemukan Al-Quran. Al-Quran memberi kabar tentang adanya Allah. Baru kamu tahu lagi. Kan ya lucu. Ini tidak boleh. Wa malan perkara umiru kang den perintah sapa Bani Israil fit Taurat dalam kitab Taurat wal Injil dan Injil. Wa ma umiru illa liya'budun ya. Wa ma umiru dudu mana dudu mausul mana. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa Bani Israil fit Taurat dalam kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil. Ila liya'budu kejaba drapun yen to padha nyembah sapa Bani Israel ai bi an ya'budu gambare kelan yen to bi aya'budu kelawan yen to nyembah sapa Bani Israel ilahan ing pangeran wahidan kang siji. Mereka ahli kitab tidak diperintahkan di dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka. Taurat untuk Yahudi, Injil bagi Nasrani. Jadi Nabi Isa itu adalah diutus untuk domba-domba Israel yang hilang. Kalau kamu itu bukan merasa Israel, jangan ngikut karena bukan golongannya. Yang lucunya orang Indonesia, suku Jawa kok jadi orang Nasrani. Jelas-jelasan bukan Bani Israel. Jadi Nabi Isa diperuntukkan untuk Bani Israel, yaitu domba-domba. Saya diutus untuk domba-domba Israel yang hilang. Jadi memang orang Bani Israel. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan satu. La ilaha orang pangeran kang wajib disembah iku mujud illah wa kejaba ya rupane Allah. Huwa yaitu asma Allah itu sendiri. Maka ya huwa. Hai Allah kan gitu. Huwa itu asma Allah. Maka orang Bani Israel mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu Yahweh ini ya. Yahweh itu mirip Yahwa Yahwa. Subhanahu ngaturaken sembah suci sapa ingsun kalawan mausune Allah tanzihan kelawan bersihno lahu maring Allah amma sing perkara yusykuna kang padha nyekutaaken sapa Bani Israel. Mereka tidak diperintahkan menyembah kecuali Tuhan satu. Dalam Injil itu jangan ada Allah lain selain aku Allahmu. Karena aku adalah Allahmu yang cemburu. Sama juga di perjanjian lama itu tahu. Tidak ada ayat yang mengajari Trinitas. Buka semuanya Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Adanya memerintahkan untuk menyembah Tuhan satu. Adapun nanti tentang penamaan, Ibrahim mengenalkan kepada umatnya Yahwa. Kalau Nabi Musa mengenalkan Tuhannya, itu apa namanya? Aku adalah aku. Tuhan yang dikenalkan kepada Nabi Musa adalah aku adalah aku, yaitu akunya. Kalau Nabi Isa itu Allah, mengenalkan nama Allah.
Jangan ada Allah lain selain aku, Allahmu. Itu Tuhanmu. Karena aku adalah Allahmu yang cemburu. Jangan ada Allah. Berarti la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu sekutukan Allah dengan yang lain. Itu semuanya. Gitu. Dalam perjanjian lama ya sama. Sudah, ini kalimat tauhidnya di sini. Maka inna dina indallahi Islam. Agama yang menurut Allah itu hanya cuma satu, yaitu Islam. Islam taslim, kepasrahan total hanya cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan yang satu dan tidak kesatuan. Kalau mereka itu ditanya, kamu kok menyembah Tuhan tiga? Siapa bilang? Saya tetap menyembah Allah. Kan gitu Nasrani. Lo katanya ada Allah Bapa, Allah Biung, Allah Anak, kira Allah Bapakku, Allah Biungku, Allah Anakku, kayak gitu. Itu mereka bilang, itu namanya Trinitas, yaitu manunggaling oknum tiga menjadi satu. Itu kesatuan, itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Jadi katanya tetap saja, kalau begitu kan saya tidak boleh, karena sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Esa kan hanya satu. Orang Nasrani tetap tidak mau mengatakan bahwa mereka memusyrikan. Gitu. Ujung-ujungnya ya sama dengan ayat Al-Quran. Alladzina takhudhu min dunillahi awliya. Orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah. Mereka berkata, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak menyembah yang namanya patung ini. Kami tidak menyembah patung itu. Kecuali hal itu adalah sebagai pelantara supaya kami ini semakin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, kalau kita teliti seluruh agama samawi, yaitu yang mengenal kehidupan setelah mati. Agama menurut pedoman pakem itu adalah ada ajarannya. Ada panduan hidupnya disebut kita. Ada yang namanya utusan Allah. Jadi agama samawi, agama langit, yaitu yang mengenal ajarannya mengenalkan kepada umatnya kehidupan setelah mati. Dan pasti itu ada Tuhannya. Yang jelas ada nabinya, ada kitabnya. Jadi kalau tidak ada dua-duanya itu namanya aliran kepercayaan. Soto udah Kejawen, ke Sundan, terus ke apalagi ke Banjarian misalnya. Itu Kejawen. Itu panduan, ada panduannya yaitu Darmo Gandul. Gandul Darmo Gandul. Tapi tidak ada nabinya di situ. Ada panduannya. Ada tauhidnya. Dan kebanyakan ini disebut aliran kepercayaan. Ini tercipta adalah orang-orang yang tidak merasa puas dalam agamanya terdahulu. Dirinya itu orang Islam, kemudian tidak merasa puas di situ. Akhirnya mempunyai gerakan sendiri namanya munharif. Kemudian munharif, kemudian ditasabuhkan, dijumbuhkan, dibaurkan dengan prinsip agama lain, digesek-gesekkan, dicampur baurkan. Makanya kalau kamu dengar ada siaran radio atau televisi yang mengajarkan tentang aliran kepercayaan, itu tetap ada tauhidnya. Tauhidnya istilahnya sama persis dengan istilah Islam, wujud kita bako mukhalafati. Iya. Makanya orang-orang Kejawen itu ada yang namanya primbon. Isinya primbon kalau kamu buka itu adalah wiridan para kiai-kiai. Yaitu doa-doa yang mambaul usul hikmah. Silahkan kamu buka. Kamu beli primbon saja, buka seluruh doa yang ditulis itu apa jenisnya adalah Al-Quran. Tapi mereka karena lambe Jawa, lesan-lesan Jawa itu dicrekat-crekot kayak Bismillah semilah itu cari di primbon atau doa-doanya orang-orang.
Iya, ada mustahil, ada apa Jawa jaiz dan lain sebagainya, sama istilahnya. Oh, berarti orang ini adalah lebih mendominasi Islamnya daripada Nasrani, Konghucu dan Budanya. Jadi aliran kepercayaan adalah gado-gado ngetop. Nah ya, kayak ketoprak ya. Jadi campur baur. Kayak tahu berontak. Anak Islamnya, ada Hindunya, ada Budanya. Akhirnya ini hanya cuma perkumpulan dari orang-orang yang tidak merasa puas dalam agama terdahulunya. Orang Islam tidak puas di Islamnya, keluar sistem, kemudian berteman dengan orang Nasrani. Orang Nasrani ini ya juga tidak puas dalam agama, akhirnya menyatu. Dan kemudian menjadi suatu pergerakan. Ayolah daripada kita ngelangut urip nang dunya kaya mengkene, kita gimana? Ya kita bagaimanalah kita sosial apa ya. Mereka juga monoton akhirnya dan merasa jenuh hanya cuma sana ini sini. Coba tanya kepada orang-orang Islam. Sekarang orang yang ngaku Islam, kenapa kamu tidak sholat? Dewenya itu masih males Suatu saat kemalasan itu pasti bosan. Akhirnya juga mereka sadar, latihan sembahyang lah kan gitu. Oh kenapa sholat sekarang? Saya bosan menjadi preman. Jadi preman tetap ada bosannya, ya. Iya, kayak kamu tuh ngaji pun bosan. Makanya sekali refreshing, gitu lah. Refreshing. Ya. Tapi nek refreshing terus tak tendang kamu. Prang gitu lah. Ya wis tau lah wong kaya makanannya. Makanan makan telur terus bosan kan? Oh, bisulen. Ya, kayaknya berarti makanan nikmat apapun itu ya tetap harus. Nah ini aliran kepercayaan terciptakan. Maka pada zamannya kayak Presiden Gus Dur itu akan dihapus ini undang-undang ini. Sudahlah, tidak usah ada aturan main tentang aliran kepercayaan di Indonesia. Karena cukup agama yang disahkan di Indonesia saja inilah. Kembali kamu. Kamu senangnya dulu mana? Islam, kembalilah ke Islam kafah. Mana? Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke Islam yang salah sempurna. Enggak usah meripit-meripit nyampur adukan paham-paham Islam tiga doa. Lah sekarang gitu kan ya. Tuh, sekarang lagi viral orang-orang NU. Ya. Gara-gara sekarang ada apa yang namanya itu. Orang Nasrani ada hajatan ya, kenaikan Islam siapa? Wafatnya Isa Al-Masih. Iya, kemarin Natalan langsung hadruan gitu kan. Hadruan sholawatan nang gereja. Ini namanya toleransi. Toleransi bro. Ingat walantal anka yahudu wala nasara hatta tabila. Kamu itu tidak paham ini. Kelihatannya toleransi. Mereka lebih ganas itu. Kamu dicaplok kamu kalau tidak antisipasi. Sekarang gantian, ya lah. Orang-orang Nasrani seperti orang NU. Jalal waton, jalal waton, jalal waton, jalal waton. Gitu. Orang Nasrani itu nyanyi itu lagu kebangsaannya orang NU. Katanya ini toleransi. Ya wis lah, makan tuh toleransi. Jadi toleransi tetap lakum dinukum waliyadin, tetap dijaga. Hargailah agamamu. Dan juga kami akan menghargai agamaku. Ketika aku menghargai agamaku, pasti kamu akan nyaman. Jadi orang yang ngebom terhadap gereja itu tidak toleransi. Ngaku Islam mungkin belum tentu Islam dia. Kalau memang masuk Islam sudah pasti ada toleransi. Silakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam tubuh yang sama pun silakan kamu. Yang repot itu Madeno. Tahu Madno Muhammad NU Muhammadiyah Tur NU itu seperti dosen kamu kemarin saya gojrok. Gimana kamu? Kamu Makassar itu apa ada NU-nya? Ya enggak sih. Ya saya bingung. Loh kok kenapa diumno kan NU? Ya gitu. Pusing juga saya kayak gitu orang Makassar itu. Mbah saya Muhammadiyah. Tapi saya disekolahkan di NU. Wow, begitu berarti kamu itu Madeno dong. Muhammad NO Muhammad No temannya Mat Karim. Mat Karim adalah Muhammad Karim. Jadi Muhammadiyah campur
NU seperti itu. Sekarang itu Madenonya banyak, Muhammadiyah campur NU. Ya sudah, itu yang tidak punya prinsip. Lana amaluna walakum amalukum. Ada toleransi juga dalam tubuh, ikatan besar. Kemudian ada sekatan ini. Ya toleransi. Yang repot itu identitas. Saya dulu pernah di Purworejo, pecinya melipis hitam, makanya melipus, wah dia itu pasti orang Islam. Ya karena pecinan, jalan kaki, bawa yang namanya buku besar seperti kita. Saya ikutin, adalah kok masuk ke gedung yang tertulis Gereja Kerasulan Baru. Subhanallah kan gitu ya. Orang berkajian ini ternyata mungkin dari kiai gereja itu. Ya, makanya peci itu bukan akhirnya wah peci hanya cuma budaya Jawa atau budaya Indonesia. Udahlah, enggak usah pakai kulit, tapi etikot harus kuku. Jadi sini illa wa subhana yusrikun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.